Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Setengah jam mangke kita aturaken lajengaken bab napa bab fikih. Kala wingi sampun dumugi bab Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Salajengipun Rasulullah paring pangandikan ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurati, tidaklah Allah menurunkan di dalam Taurat wala fil Injil dan di dalam Injil mithla ummil Quran, seperti Ummul Quran atau Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ayat yang memang spesifik hanya ada dalam Al-Qur'an. Yang lain kaidah-kaidah niku sedaya niku ada di Taurat, di Injil itu ada. Sehingga nyun sewu ketika kita itu melihat kitab Injil, membaca Taurat, itu ya mirip-mirip dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Nanti yang beda itu masalah akidah memang ada bedanya, dan itu memang bagi kita umat Islam itu memahami ya memang bukan Injil, bukan Taurat yang kita imani sebagai kitab terdahulu. Sudah berbeda. Tapi yang kaitannya dengan syariat-syariat itu mirip, masih sama-sama, banyak yang sama. Bagaimana walaupun ada yang berbeda, contohnya misalnya penghalalan segala macam hewan yang hidup di laut. Jadi hewan yang hidup di laut itu semuanya halal. Bentuknya ikan, atau bentuknya seperti hewan yang ada di darat, tapi hewan laut, itu semuanya halal. Bagi kita ya, bagi kita. Ada tentengan itu sing ana kaya jaran, kuda laut. Itu kan ora kaya iwak. Itu kuda laut. Itu halal atau haram? Halal karena dia binatang laut. Nek anjing laut. Anjing ya sale. Lah kok kuda laut ya. Anjing laut, singa laut. Apa nih? Wah, macam-macam, kerang dan sebagainya itu. Nah, nanti sebenarnya itu bisa kita bahas kita bahas di bab makanan besok. Enggak nih ketawan. Tapi itu gambaran di Taurat itu juga sama. Tapi di Taurat lebih ketat. Taurat itu dari orang-orang Yahudi itu kalau makan ikan itu harus yang ikan wujud ikan dan bersisik. Jadi sing diarani ikan menurut orang-orang Yahudi itu adalah ikan yang bersisik. Jadi nek ora bersisik itu tidak dianggap sebagai ikan. Lele, welut, wes pamen sing ora anune, ora ana sisik pamen. Itu bagi Yahudi itu tidak masuk dalam yang dihalalkan. Tadi luwih abot kono. Adewe itu iso mangan lele, iso mangan. Tapi di mereka nggak boleh. Jadi yang boleh ya hanya yang bersisik. Itu contoh-contohnya begitu. Tapi saran hampir sama. Hampir sama. Lah ada kekhasan bagi kita umat Islam itu kita dihadiahi oleh Allah berupa umul kitab atau Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini menjadi sesuatu yang apa? Yang wajib, bacaan yang wajib ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, liman lam yastati hifdoha, sing ora mampu menghafalkan, kul, ucapkan. Ini kan teksnya bacaan dalam sholat nggih. Nek ana wong anyar baru mualaf, kemudian dia belum hafal Al-Qur'an, belum hafal apapun Al-Qur'an, boleh membaca yang pendek. Bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pengganti Al-Fatihah bagi orang yang belum mampu. Ini bacanya ini. Jadi orang mau ayat ngono sing anu blas. Maka dianu dengan bacaan yang pendek ini dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Sampai di sini juga boleh. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah
dan Hakim wa Tobroni Ibnu Hibban. Jadi hadisnya memang banyak. Kaitannya dengan pengganti bacaan Fatihah bagi orang yang belum hafal. Kemudian nasul qiraati waro al imam. Nasoh itu menghapus bacaan di orang yang di belakang imam fil jahriyah untuk sholat jahr. Sholat yang bacaannya keras seperti maghrib, isya, subuh. Dulu Rasulullah itu membolehkan membaca. Ya, ini walaupun ini menjadi perbedaan pendapat. Karena qad ajaza lil mu'tamina, bahasanya Rasulullah itu membolehkan orang yang makmum ayaqra'u biha untuk membacanya waro al imam di belakang imam fi sholatil jariyah di dalam sholat jahr. Ya, ini terjadi ketika fi sholatil fajri di dalam sholat fajar itu faqara'a, Rasulullah membaca fasaqulat alaihil qiraah. Tapi bacaannya itu menjadi berat karena terganggu umi-umie wong ning burine. Dadi burine iki lho maca seru. Sampai dengar. Maka Rasulullah itu mengatakan falamma faragha, ketika selesai salat, la'alakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah tadi ada yang di belakang imam itu membaca? Qulna, kami kemudian mengatakan para sahabat itu, na'am hadan, betul. Kami ya Rasulullah, qala, maka Rasulullah la taf'alu, aja tok lakoni ngono kuwi, ila kecuali bi Fatihatil kitab, kecuali membaca Al-Fatihah. Jadi pengecualian, nek surat rasa enggak usah surat. Makanya sebenarnya bagi makmum ya, untuk sholat jahriyah itu enggak usah membaca surat. Yang dibaca hanya Al-Fatihah. Satu, ketentuan yang pertama begitu. Ketentuan yang kedua, summanahahum anil qiraati kullaha fil jahriyah. Kemudian Rasulullah itu melarang di semua sholat jahriyah untuk membaca Al-Fatihah. Nah, ini terjadi wadhalika khinama ketika insarafa min sholatil jahri, ketika Rasulullah selesai dari sholat jahriyah fiha bil qiraati, yang di dalamnya itu ada bacaan. Di riwayatnya anha sholatul subhi, itu ada di sholat subuh. Faqala hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan. Apakah tadi ada seseorang di antara kamu yang membaca? Faqala rajulun, maka seseorang berkata, "Na'am, ana ya Rasulullah." Betul, saya ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Ini aqulu mali unazi'u." Aku tidak menyela-nyela. Ini qala Abu Hurairah, yang Abu Hurairah di riwayat itu mengatakan fantahan nas, maka manusia berhenti ngan qiraati ma'a Rasulillah, ketika sholat qiraahnya bersama Rasulullah. Fima jahrin fihi Rasulullah, yang di dalam itu ada bacaan jahrnya. Maka kemudian dari ini Rasulullah itu intinya begini, ketika membaca Al-Quran, ketika imam itu membaca Al-Quran, maka yang jahriyah ya, baca keras, itu makmum tidak membaca. Dalilnya innama ju'ilal imamu liyu'tama bi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabaro, jika imam takbir, fakabiru takbiro. Fa idza qara'a, lan nalikane membaca si imam, fa ansitu, maka diamlah. Maka jane nek kita itu salat salat jahriyah itu boleh untuk tidak membaca. Lah Fatihah piye? Fatihah di hadis yang lain, mangkana lahu imamun, barang siapa yang baginya itu bersama imam, fakiraatul imam, maka bacaan imam itu lahu, baginya kiroatun.
bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Khusus sholat jamaah yang bacaannya jahriyah. Yang sirriyah saja, sir itu tidak didengar suaranya, yaitu sholat zuhur dan asar, itu kita itu tidak membaca pun dalam konteks terlambat, sah mboten sholat. Contoh, ketika kita datang sholat zuhur, ada takbir, malah imame takbir. Takbirnya rukuk, kita takbiratul ikhram. Maka kemudian kita langsung mengikuti imam untuk rukuk. Nah, otomatis kita mendapatkan rukuk. Dalam kaidah berjamaah, ketika sudah mendapatkan rukuk itu, maka kita dianggap mendapatkan satu rakaat, padahal kita belum membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita bagaimana? Sudah diwakili oleh imam, walaupun kita tidak mengikutinya. Sing penting ukurannya ketika kita itu mengikuti rukuk. Tidak boleh seliringan, sing penting ya. Tidak boleh seliringan. Jadi nek imam rukuk, kemudian kita Allahu Akbar, ketika rukuk, terus Allahu Akbar, rukuk, imam masih dalam posisi rukuk. Nek seliringan belum dihitung. Kita Allahu Akbar, datang berdiri Allahu Akbar, terus Allahu Akbar malah imame sami Allah. Jadi seliringan. Maka itu makmum belum mendapatkan satu rakaat. Kalau jadi imam yang bijaksana, kalau seandainya mendengar kita baru rukuk kok ono sing Allahu Akbar, dongnya ngadeg, tunda sebentar. Enggak apa-apa. Ditunda sebentar enggak apa-apa. Dulu pernah Ali Rasulullah itu pernah sujud, rukuknya lama. Rukuknya lama itu karena ya Nabi itu kan mendapat wahyu. Tahu Ali itu kesusu. Ali itu mau ke masjid, hanya ada jalan setapak ngarepe orang tua Yahudi. Orang kok, "Mbah, minggir sik, Mbah, kesusu." Yo enggak. Ditunggu. Jadi terus kok cuma di belakang itu. Lah, jeung Nabi itu karena beliau Nabi maka dia mendapat wahyu, tahu kalau Ali itu di belakang janian ngoyak tapi terhalang oleh orang tua Yahudi. Ini ambil pelajaran juga dengan orang tua Yahudi saja. Dan kita sedang dalam rangka ibadah kepada Allah, kita tidak boleh berbuat dolim. Dengan orang tua Yahudi seakan-akan itu kan menghalangi kita akan beribadah kepada Allah. Jadi dalam hal seperti itu rasa kenceng-kenceng. Jadi santai saja, wes ya telat rapopo. Walaupun kita yakin pamane seperti itu terjadi, ya imamnya ora bakal arep ngenteni wong imame itu nabi. Ora bakal entuk wahyu kan gitu. Enggak akan tahu nek ana wong sing di belakang itu jare do kesusuan ya. Makanya juga sama ketika kita tidak ke masjid itu rasa melayu. Mendatangi itu dengan tenang. Wah, brugutuk, pemene masuk masjid. Santai saja, ora usah kemrungsung. Nah, nek telat ya Mas, rapopo tenan. Enggak masalah, pahala itu urusane Gusti Allah, wong. Yang penting gini, kita itu mengikuti tuntunan itu insya Allah akan sesuai. Pahala itu hak prerogatif Allah. Saya menyampaikan pahala yang banyak itu ya, hadis-hadis itu dalam rangka memotivasi manusia sebenarnya. Tapi sebenarnya pahalanya lebih banyak. Sama dengan para putri-putri ini yang tidak bisa sholat jamaah di masjid sebab ngomong anak. Kan beliau-beliau itu terus setengah, "Lha piye Mas, aku ora iso meluan." Welan jenengan kuwi entuk ganjaran sing ora iso dientuki wong lanang, yaitu napa? Momong anak. Sama seperti jihad, kami nggak bisa jihad. Wela putri itu nek melahirkan itu pahalanya seperti pahala jihad. Dan ketika dia meninggal, misalnya melahirkan meninggal, status dia itu status jihad.
Status jihad hanya prosesinya tetap mengikuti prosesi wajar. Jadi tetap dimandikan, tetap dikafani. Kalau jihad yang perangan tidak dimandikan, tidak dikafani. Dikubur dengan pakaiannya yang bersimbah darah. Tapi statusnya itu dia mendapatkan pahala jihad. Orang melahirkan itu pahalanya jihad. Kalau jenengan arep ngewangi istri ben pahalane akeh ya kon jihad. Oh, Mas. Orang ngajani Adam wani. Ya, jadi pahalanya luar biasa. Nah, itu kembali ke ini. Jadi bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Untuk sholat, ini saya bagaimana seharusnya kita sehari-hari. Ini ada yang mengambil jalan tengah. Mau muni nek ra maca Al-Fatihah salate ora sah. Lah kok iki malah ora maca. Sementara ono hadis jan yo nek maca kon meneng njur piye. Ada orang yang ambil jalan tengah misalnya ketika membaca amin itu terus imamnya meneng sedelo. Memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah baru terus membaca surat bagi si imam. Jadi ya ambil jalan tengah maksudnya. Kalau di zaman Rasulullah yang langkah seperti itu tidak ada penjelasan secara khusus. Wa amma fi sirriyah, adapun di dalam sholat sirriyah faqad aqrohum alal qiraati fiha. Maka membacanya wajib dalam arti ketika kita imam ya bacaannya lirih untuk zuhur dan asar, maka makmum membacanya dengan lirih juga dibaca itu. Kemudian takminu wajahrul imami bihi. Membaca takmin di dalam sholat jahriyah. Takmin itu bacaan amin. Karena sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu idza intaha min qiraatil Fatihah qala amin. Jika selesai dari membaca Al-Fatihah, Rasulullah mengucapkan amin. Yajharu wa yamuddu biha. Mengeraskan dan memanjangkan. Bacaannya A panjang, mi panjang gitu. Amin. Dan keras. Rasa ampun le maca alun. Imame wis tenanan le anu iki. Saya itu nek ana ning jamaah sadam yo nyok melu. Ana jamaah itu saya itu le maca sak seru. Walabolin. Amin. Kuwi kompak ya, sok padha jamaah akeh lho, Pak. Jamaah akeh ya kayane dhewe ngeten iki. Ning ora terbiasa dengan bacaan yang tinggi padahal sebenarnya ya jaharu, naikkan suaranya dan memanjangkan. Ane panjang, minya panjang. Amin. Nek panjang salah satu, apa pendek salah satu, atau pendek keduanya maknanya berbeda. Nek panjang itu maknanya semoga Allah mengabulkan. Karena kita ndonga. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Itu maknanya semoga Allah mengabulkan. Nek amin itu maknanya bisa dipercaya. Nek amin aman. Jadi nek kan ada iki jane ini amin. Amin. Amin ngono kae. Aman. 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 Atau amin itu bisa dipercaya, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Mestinya bacanya amin, bacanya a-nya panjang, mi-nya panjang. Fadilahnya idza qala al-imam, jika imam itu mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Fainal malaikah taqulu amin, karena saat itu juga malaikat amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika, faman wafaqa ta'minu ta'minal malaika, barang siapa yang aminnya itu barengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Kita bacaan ringan. Amin, dosane ilang. Jadi mohon maaf yang nyok aras-arasen ra gelem maca amin, iman-iman banget. Wong muni amin. Kowe abot imame ya imame le maca dawa,
Konek lali so izin. Tapi kita jadi makmum itu betul-betul kepenak. Saya itu nek ditari itu jane pengen jadi makmum. Makmum kira beban. Ora beban penak. Nek ana sing lali wis kari melu liyane ngoten mawon. Kecuali lali kabeh ya. Kemudian qiraatu ba'dal Fatihah. Qiraah ba'dal Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, maka kemudian membaca surat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'dal Fatihah suratan ghairiha. Jadi membaca surah selain Al-Fatihah karena yutiluha ahyanan, kadang-kadang memanjangkannya, wa yuksiruha ahyanan, kadang-kadang memendekkan, li'aridi safarin, karena sebab perjalanan. Nek agak lelungan sing dadi imam ampun maca dawa-dawa. Musafir wis dikosor malah lu maca sabihis. Dadi wis aduh bisa selak menyang wis aku rumadang iki mau selak was peno-peno. Kula nek dadi imam nek pas musafir bacane wis pomen bangsa li ilafi quraisin ina atoina wal ngasri qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq wis sejenis sing ngeten niku. Wong dhewe iki sing papat wae dikosor loro, bacaane ya dibuat ringan safar. Yang kedua, ausoal atau watuk. Imam watuk ya ora usah maca dawa-dawa engko malah makmume malah do. Bacaane pendek apa au marid atau sakit pendek. Yang sakit tidak harus si imam juga termasuk makmum. Au buka isobiyi atau karena sebab tangisnya anak. Ini menjadi dalil bahwasanya memang anak ke masjid itu tidak apa-apa. Nangis yo, kemudian Rasulullah itu memendekkan bacaannya. Seperti ucapan Anas bin Malik radhiyallahu an, jawaza sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fil fajri. Rasulullah itu memendekkan bacanya di salat fajar. Salat fajar itu salat subuh. Faqara'a bi aksari surataini fil Quran. Kemudian Rasulullah itu membaca 2 surat yang pendek, memendekkan 2 surat. Fakila ditanyakan ya Rasulullah, 5 jawasta, kenapa jenengan kok memendekkan? Maka Rasulullah sami tu buka asobiyi. Aku mendengar tangis bayi atau tangis anak-anak. Fadonan tu anna ummahu ma'ana tusolli. Aku ngira ana ibu-ibu le salat bareng awake dhewe. Fa aratu an afragha lahu ummahu. Maka aku ingin bersegera mengakhiri salatnya. Jadi ketika ana bayi sing anu atau ning anu jero ana cah kekejer, cah cilik kekejer ning masjid, maka imam langsung mengambil langkah untuk membaca surat pendek. Dan wis ngeten niku terus selesai, ya udah selesai gitu aja, wis rasa ndak dilok-lokke apa-apa, enggak usah. Ya enggak apa-apa. Kadang-kadang ya memang begitu karena anak. Kita itu lebih apa ya istilahnya. Kita itu lebih sedih kalau masjid itu tidak ada anak kecil. Karena wajah masjid tahun masa datang itu adalah ya anak kecil itu. Jadi ketika anak-anak kecil itu masjid kita itu masih banyak anak kecil, alhamdulillah kita perlu berbesar hati. Insya Allah masjid ini penerus kita itu kan banyak. Ya kita itu kan yang saya dulu bangun. Ini kan niat kita kan sedekah jariah. Sedekah jariah itu kita itu sebenarnya berkepentingan generasi kita, setelah kita itu doning masjid. Kita itu kan yang dulu bangun, kita sholat, simbah-simbah dulu yang bangun itu setiap kita sholat, beliau-beliau itu mendapatkan bagian dividen pahala dari yang kita kerjakan karena kita makmur di masjid ini. Makanya kita ambil andil, punya andil di masjid. Bagaimana? Kita punya peran. Sidik-sidik wis rupane mbuh 1000, 2000, terus wujudnya yang masjid itu apa? Sehingga ketika masjid itu dipakai, suatu saat kita meninggal, itu setiap dipakai untuk sholat jamaah, dipakai untuk pengajian dan sebagainya itu, maka kita itu akan mendapatkan dividen bagian pahala dan orang yang beribadah itu tidak kelong. Kita ini beribadah tidak kelong. Seperti ini kita tadi mendapatkan, kita di masjid datang membaca Al-Quran. Kita mendapat bacaan per huruf itu tadi.
10 kebaikan. Maka insya Allah beliau-beliau simbah-simbah kita dulu yang bangun ini akan mendapatkan bagian pahala dari kita ngajinya ini. Apa meneh sing salat jamaah. Maka kita nguri-uri genten ben apa? Ben nanti ketika kita sudah gantian, kita wes di alam sana, itu penerus kita itu ngelestareke amalan-amalan kebaikan itu sehingga kita akan mendapatkan kiriman pulsa terus. Wayahe peteng ning alam kubur, maghrib biar padang. Jebule untuk kiriman pulsa saka jamaah salat maghrib. Misa engko itu kiriman jamaah salat isya. Tinggo ngaji kita dapat pahala. Jadi kubur kita itu terang benderang secara terus-menerus kalau kita mendapatkan itu. Dan ini sudah rumus karena rumus dari Rasulullah. Idza mata benu adama ing qata amaluhu. Anak Adam itu kalau sudah mati maka putus seluruh amalnya kecuali min salasin 3. Nah, salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, itu. Maka monggo kita lestarikan yang seperti ini. Nah, kembali ke ini tadi, berarti kalau ada anak kecil itu ada yang nangis, maka imam bukan mempercepat, bisa memotong. Donge mau macane iki 100 ayat atau 30 ayat atau 10 ayat, 3 ayat wae. Langsung kemudian dihentikan. Kemudian patokan nek nek ngasar maghrib bacaane pendek. Duhur ngisa bacaane sedeng. Nek subuh panjang. Berarti nyun sewu kalau saya ngimami subuh cek yo dawa. Aja dirasani. Mesake sing letangi pas komat. Mesake komat. Wah, ngeriane Allahu Akbar. Wah, adzan. Asyhadu alla wis komat. Wah, langsung wis grubuk. Begitu wis wudu mlayu nek wis mau budak-buduk. Wis mlayu tekan masjid. Begitu tekan masjid jebule assalamualaikum. Loh kok cepet banget. Jebule imame macane kulhu. Ina atau ini. Karena memang untuk subuh itu panjang. Jadi Rasulullah itu membagi itu. Sing pendek-pendek itu asar roh maghrib. Lah nek maghrib aja dawa-dawa. Maghrib aja dawa-dawa. Anggo rada didawake sithik ngisa. Adzan duhur. Nek subuh wis 2 rakaat, karo ngenteni wong sing do terlambat, maka hendaknya panjang terutama di rakaat pertama. Sebenarnya ini belum panjang nek ukurane wong Arab. Syekh Misari itu 1 rakaat itu 10 menit. Subuh itu 10 menit. Wadeg itu padahal. Ya kita enggak standarnya standar lokal lah dhewe wis rada dawa. Itu karo nggo ngenteni temen yang lain. Nah, ini monggo jenengan juga seperti itu diupayakan menyesuaikan bacaan seperti itu. Kemudian dalam bacaan surat itu tidak harus 1 surat utuh. Nek 1 surat utuh Al-Baqarah ora tau kanggo. Coba sing arep sak rakaat Al-Baqarah utuh. 2 juz setengah lho ya. Sak juz iki paling ora piro? Sak juz. Bukan kira-kira nek tadarus sak juz sak jam to? Ayo 2 jam setengah isoen. Sak rakaat. Ora mlendek. Makanya tidak seperti itu sebenarnya. Boleh 1 surat. Boleh 2 surat. Jenengan pamane kita. Misalnya kita nggak hafal surat panjang. Kita kepengin panjang, maka boleh dalam 1 rakaat itu membaca beberapa surat. Gabungan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur terus sampai selesai qul a'udzu birabbin nas misalnya. Itu boleh. Terserah sak mampune jenengan beberapa surat boleh. Atau 1 surat boleh. Atau tidak 1 surat, dijupuk ayatnya saja. Tidak utuh. Yang penting maknanya utuh loh ya. Bahkan 1 ayat pun boleh. 1 ayat pun boleh. Neng sing sempurna. Jangan sampai ayat yang tidak sempurna. Ini bagi yang motong ya, jangan sampai fawailul lil musallin. Allahu Akbar.
celaka orang-orang yang sholat. Terus takbir. Kan maknanya belum sempurna, maka dipilih yang maknanya sempurna. Atau 2 ayat atau 3 ayat yang terdiri dari beberapa surat, boleh. Jupu Al-Baqarah tengah. Atau misalnya Al-Baqarah ngarep tengah buri. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Meneng sedelo. Lanjut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul terus ayat kursi. Tengah-tengah. Terus setelah selesai mandek sedelo, terus lillahi ma fis sama itu kan ayat pilihan. Ayat pilihan termasuk ayat ruqyah. Saya dulu pas sakit ya wah lah ruqyah dhewe iki ra tek mandi wae. Isih lara anu digongo ternyata saya ruqyah ki anu ya ora gangguan jin. Insyaallah itu ruqyah mandiri. Jenenge ruqyah mandiri itu dengan Al-Baqarah itu. Al-Baqarah. Jadi nek ora iso kabeh ya diimpil ngarep tengah akhir. Alif lam mim sampai ulaika ala hudami rabbi wa ulaika humul muflihun terus ayat kursi terus lillahi ma fis samawati wa ma fil ard itu sampai akhir. Itu ayat ruqyah. Minimal ayat kursinya tengahi. Minimal itu. Syukur jenengan baca setiap selesai sholat. Jadi bagian dari zikir itu dibaca. Jadi boleh dalam sholat itu mengambil beberapa ayat dan tidak harus dalam satu surat. Al-Baqarah, rampung, terus jupuk surah An-Nisa, boleh. Terus Al-Maidah, jupuk per ayat per ayat yang dipilih, boleh. Asal ayatnya itu sempurna. Yang penting itu. Dari mana tahu sempurna? Dibaca terjemahan ini. Oh, ini maknanya sudah bukan makna yang terpotong. Jadi boleh seperti itu. Jadi utuh satu surat boleh, beberapa surat boleh, atau hanya beberapa ayat saja boleh, bahkan satu ayat pun boleh, atau beberapa ayat yang terdiri dari beberapa surat. Itu juga diperbolehkan. Makanya nek ono imam baca Al-Qur'an sak tengah maca lali nek pamane dibaleni diteruske ya kae-kae nek wis lali iki tetep lali. Maka boleh sebenarnya dia langsung rukuk. Wardianu subhanallah dituntun imam burine nuntun. Wis lali iki wis kuwur ngene iki wis. Nek ngono kuwi rukuk wae. Serasa. Kalau maknanya belum sempurna. Maknanya belum sempurna. Pas lupa itu mandek. Nah, paling aman sebenarnya enggak apa-apa ya. Sebenarnya enggak apa-apa karena dia diawali dari awal, ya. Sebenarnya dari awal. Ara'aital ladzi yukadzib kan dari awal ada runtutannya. Kalau mau aman, ambil surat yang paling sederhana. Misalnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas orang sempurna enggak apa-apa, orang sempurna satu surat maksudnya. Katakanlah membaca Qul huwallahu ahad itu kan maknanya sudah sempurna. Yang kita Qul huwallahu ahad kabeh wis hafal. Jadi Qul huwallahu ahad terus rukuk itu sudah sah. Bahkan kalau selesai karena kita sing muni misalnya gini, nek rung sempurna dia pasti hafal atau tahu artinya. Kalau nggak tahu ya wis anu saja. Nenek dari awal kita sudah menentukan ayat ini yang saya baca harus diketahui bahwa ayat itu sempurna. Ya itu Bapak Saudara-saudara sampai jam 10 insya Allah besok kita lanjutkan tentang bab rukuk. Kita akhiri nanti diskusi kita lanjutkan setelah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.